Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh mahasiswa semester 6 A, B, dan C ya. Hari ini mata kuliah kita adalah pengembangan sistem evaluasi ya. Ingat nih nanti untuk diisi di absen. Mata kuliahnya adalah pengembangan sistem evaluasi. Kemudian pokok bahasannya adalah tentang pengertian dan fungsi evaluasi. Ya, kemudian sub-pokok bahasannya adalah siswa adalah sebagai objek evaluasi. Atau titik berat evaluasi itu adalah siswa. Nah, jadi kita melanjutkan minggu yang lalu ya, Sekarang adalah fungsi pengembangan evaluasi. Jadi mata kuliah kita ini sesungguhnya adalah hanya pengembangan dari evaluasi yang kemarin semester 5 kita sudah bahas ya. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran secara komprehensif ya, yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku ya, yang dikenal dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi ini terkait dengan hasil belajar. Hasil belajar itu menurut Bloom itu hasil belajar ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, itulah yang akan menjadi sasaran objek. Jadi pengetahuan siswa, hasil belajar siswa itu yang nantinya akan menjadi sasaran evaluasi. Jadi fungsinya adalah fungsi pengembangannya adalah untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran secara komprehensif. Apa tujuan pengajarannya itu? Agar mahasiswa atau agar siswa dapat menghasilkan 3 aspek tadi itu, pengetahuan, kognitif, ya, kemudian sikap, afektif, terus psikomotorik itu keterampilan ya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, psikomotorik. Kognitif itu menyangkut tentang pengetahuannya, ya. Kemudian afektif itu sikap mahasiswa atau sikap siswanya. Psikomotorik itu adalah keterampilan, ya, kemampuan yang dihasilkan oleh siswa dalam belajar tadi itu. Jadi ada 3 ya. Menurut Bloom itu ada 3. Jadi itulah saya ulangi lagi yang akan nanti menjadi sasaran evaluasi. Jadi yang dievaluasi itu adalah hasil belajar. Hasil belajar itu apa? Ya itu tadi yang 3, kognitif, afektif, psikomotorik. Itu ya. Yang berikutnya fungsi pengembangan evaluasi ini adalah sebagai umpan balik yang berguna bagi tindakan berikutnya, di mana segi-segi yang dapat merugikan sebanyak mungkin dihindari. Umpan balik ini maksudnya ya, umpan balik yang berguna bagi tindakan berikutnya. Jadi hasil belajar ini sebagai tolak ukur kita untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kalau ternyata hasil belajarnya memang cukup optimal, cukup maksimal, maka kita teruskan, kita lanjutkan. Tetapi bagi yang mungkin hasil belajarnya minim, kurang, nah itu biasanya nanti siswa diberikan tambahan, ya, diberikan diulang ya materinya. Jadi tergantung nanti siswanya. Ini tugas kalian sebagai guru nanti dalam mengajar, yaitu ya. Jadi hasil evaluasi itu sebagai umpan balik juga, ya, umpan balik siswa. Kita melihat hasil siswa untuk mengetahui kemampuan siswa.
Yang ketiga, bagi pendidik, bagi guru. Jadi evaluasi bagi guru juga, ya. Bagi pendidik atau bagi guru. Evaluasi berguna untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar bagi peserta didik, berguna untuk mengetahui bahan pelajaran yang diberikan dan dikuasainya, dan bagi masyarakat untuk mengetahui berhasil tidaknya program-program yang dilaksanakan. Jadi untuk mengukur keberhasilan siswa, juga untuk mengukur keberhasilan guru. Ya, guru dalam mengajar materi ini cukup berhasil atau tidak. Begitu tolak ukur ini ya. Siswanya berhasil atau tidak. Ya, karena memang hasil belajar siswa, apalagi hasil belajar mahasiswa, ya. Ini kalau siswa itu hasil belajar siswa itu tergantung proses pembelajaran. Jadi guru di sini dominan ya. Tapi kalau untuk mahasiswa mungkin tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Ya, jadi kita bedakan ya. Kalau tingkat SD, tingkat SMP, guru masih sangat berperan. Kalau tingkat mahasiswa mungkin nanti dosen hanya sekedar membimbing. Ya, membimbing. Nah, jadi yang ketiga ini sebagai tolak ukur untuk pendidik, untuk guru. Jadi guru nanti bisa dinilai nih. Kalau murid-muridnya kemampuannya rendah, rata-rata rendah, itu juga bisa dilihat dari peran guru. Mungkin gurunya ya kurang menguasai bahan, metodenya juga kurang bervariasi mungkin ya, sehingga membuat anak kurang memahami ya apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga hasilnya kurang. Nah, jadi kemarin saya sudah sampaikan ada input siswanya, ada proses. Nah, proses itu adalah guru yang memproses siswa. Nanti ada outputnya. Outputnya itu adalah hasil siswa juga yang setelah belajarnya seperti apa. Ya. Nah, jadi ini. Jadi fungsi pengembangan evaluasi saya ulangi, pertama untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Ya. Tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai maksimal, biasanya diulang lagi. Remedial ya, biasa remedial. Makanya kalau sekolah itu harus sekolah unggulan atau sekolah biasa. Kalau yang sekolah unggulan itu biasanya karena hasil belajarnya optimal, bagus-bagus, maka langsung dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Tapi sekolah-sekolah yang biasa, biasanya guru mengulang lagi, ya, mengulang lagi. Nah, kemampuan siswanya kurang. Yang kedua sebagai umpan balik, ya, umpan balik yang berguna bagi tindakan berikutnya, ya. Jadi untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya kita harus melihat hasil belajar yang pertama dulu ini. Ya, yang ketiga berguna bagi pendidik, ya, bagi pendidik ya, bagi siswa. Ya, jadi pendidik itu penting ya, punya peran yang sangat strategis untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Ya, jadi kita belajar siswa sini kita utamakan karena kalian nanti juga akan menjadi guru, ya, akan menjadi guru. Ya, oke. Terus berikutnya tadi ABC ya. Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki PBM dan mengadakan program remedial bagi siswa. Nah, ini tadi saya sudah singgung. Umpan balik kepada guru. Jadi guru mengajar, setelah dia mengevaluasi muridnya, guru itu tahu hasilnya. Ya, hasilnya. Maka guru melakukan tindakan-tindakan. Kalau misalnya hasilnya kurang optimal, bisa mengadakan program remedial bagi siswa yang kurang-kurang tadi itu. Ya. Ini penting evaluasi. Makanya evaluasi itu harus dikembangkan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan evaluasi, tapi ada prinsip-prinsip yang penting ya yang harus dikembangkan. Berikutnya ya. Untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar. Jadi evaluasi itu untuk menentukan angka
kemajuan hasil belajar itu biasanya ditulis dalam buku rapot. Buku rapot itu kan namanya nilai kemajuan, ya. Kemajuan apa kemunduran. Ya. Jadi evaluasi itu juga berguna untuk nilai dalam rapot. Nilai dalam rapot itu kan harus diketahui, wajib diketahui oleh orang tua dan masyarakat. Dan nilai rapot itu merupakan gambaran ya, kemampuan anak didik kita. Berikutnya untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar. Yang F untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Ya, untuk menempatkan siswa. Misalnya begini, siswa itu kita tempatkan dalam kelas yang mana? Dalam kelas A, B, C, atau dalam kelas unggulan. Jadi kalau kita sekolah membuat kelas unggulan, jadi harus melakukan evaluasi dulu. Ya, jadi hasilnya bisa kita untuk menempatkan siswa. Misalnya SMP A punya 5 kelas, dari 5 kelas itu kita pilih satu kelas yang namanya kelas unggulan. Jadi yang unggul-unggul kita kumpulkan dalam satu kelas. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara melaksanakan kita evaluasi. Berikutnya adalah untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Ya, kesulitan belajar. Jadi ini nanti biasanya yang menangani ini guru bimbingan dan konseling. Jadi kalau ada murid yang selalu mengalami kesulitan dalam belajar, kurang semangat dalam belajar, setelah wali kelas melakukan bimbingan kemudian masih tidak ada perubahan, kita serahkan pada guru konseling, guru BK, bimbingan dan konseling. Ya, kalau tidak tuntas juga, nah pada yang lebih tinggi, sekolah atau wakil kepala sekolah. Ya, jadi latar belakang siswa harus diketahui. Bagaimana cara kita mengetahui latar belakang siswa dalam kesulitan belajar? Ya itu tadi melalui evaluasi. Terus fungsi edukatif. Evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem pendidikan. Fungsi edukasi. Fungsi menyeluruh ini ya, fungsi menyeluruh. Jadi evaluasi itu adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperbagi informasi tentang keseluruhan sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu semuanya, bukan siswanya doang, termasuk sekolahnya, gurunya, kurikulumnya ya, semuanya itu bisa diketahui dari hasil evaluasi siswa. Jadi hasil evaluasi siswa itu menggambarkan bagaimana kondisi gurunya, bagaimana kondisi sarana prasarana sekolahnya, bagaimana kondisi peralatan yang ada di sekolah ya. Gitu. Bisa diketahui. Makanya itu fungsi edukatif menyeluruh ya. Jadi sarananya kurang bagus, kemungkinan hasil belajar kurang bagus. Gurunya kurang kompeten ya berarti hasil belajar kurang dan seterusnya. Kemudian fungsi institusional. Nah, ini institusional itu lembaganya ya. Fungsi lembaga juga itu diketahui dari pengembangan sistem evaluasi. Harus dievaluasi lembaganya. Evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output pembelajaran di samping proses pembelajaran itu sendiri pada lembaga. Jadi lembaganya ini kredibel enggak? Lembaganya ini punya kemampuan apa gitu ya? Perannya seperti apa? Jadi itu dievaluasi juga. Ya. Nah, ulangi ya yang D. Ini yang D saya ulangi. Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki PBM dan mengadakan program remedial bagi siswa. Jika setelah belajar selesai kemudian dievaluasi ada beberapa siswa yang nilainya kurang ya, di bawah standar KKM misalnya. Kan tiap sekolah punya KKM. Rendah.
Nah, maka guru ini wajib melaksanakan program remedial bagi siswa ini. Ya, jadi itu keuntungannya. Jadi guru dapat memberikan remedial kepada siswa yang kemampuannya kurang, yang hasil belajarnya minim. Ya. Terus untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar, itu biasanya kita tulis dalam buku laporan pendidikan. Ya. Buku laporan pendidikan itu merupakan gambaran indikator dari kemampuan siswa. Siswa naik kelas atau tidak naik kelas itu berdasarkan nilai yang ada di rapor. Karena ya ada KKM-nya, ada nilai minimal yang harus dicapai. Kalau tidak mencapai nilai minimal sekolah, ya berarti itu remedial atau tidak naik kelas. Tapi sekarang tidak ada sistem siswa yang tidak naik kelas, ya harus diremedial supaya memenuhi syarat. Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, ya tadi ya, jadi kita harus memilih. Kalau kita ingin membuat sekolah unggulan, ya harus kita pilih yang bagus-bagus, kita tempatkan dalam satu kelas. Ya, untuk memotivasi tujuannya, itu yang F. Yang G, untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Jadi dengan evaluasi, dengan pengembangan sistem evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui latar belakang siswa yang mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar. Jadi ada siswa yang suka malas dalam belajar, sulit mendapatkan penjelasan, ya kadang-kadang suka lamun, ya. Itu ada siswa yang seperti itu. Berarti siswa itu ada masalah. Maka dia sulit belajar. Harus dilacak, harus cari apa persoalannya. Ya, tadi saya katakan harus wali kelas bisa mendalami tentang apa sih penyebab dari kesulitan belajar itu. Apakah pergaulannya mungkin, atau ada gangguan apa, atau takut dengan guru, takut dengan teman, dan sebagainya. Ya, bertahap. Wali kelas tidak mampu, terus ke bimbingan konseling. Masih sulit juga, nah, kepala sekolah. Ya. Yang H, fungsi edukatif pendidikan. Ya. Jadi evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan. Bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem pendidikan. Jadi keseluruhan sistem pendidikan itu ya harus dievaluasi. Ya. Terus fungsi institusional, fungsi lembaga. Lembaga juga harus dievaluasi. Jadi lembaga itu berfungsi untuk membantu mengembangkan, menyiapkan sarana prasarana, alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output. Input itu adalah siswa yang baru masuk, outputnya itu berarti siswa yang keluarannya itu seperti apa. Dan samping proses belajar itu sendiri pada lembaga. Jadi lembaga juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, J ya, J. Lanjutan Mas ini. Fungsi diagnostik. Dengan evaluasi dapat diketahui kesulitan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam proses belajarnya. Sehingga dapat dirancang dan diupayakan pemecahan masalahnya. Nah itu jalan keluar siswa yang sulit. Ya siswa yang untuk mengetahui kesulitan siswa maka diadakan tes diagnostik. Makanya evaluasi itu juga berfungsi sebagai diagnostik. Ya, diagnostik itu adalah evaluasi ya yang dilakukan untuk atau dapat mengetahui masalah-masalah yang dimiliki oleh siswa. K, fungsi administratif. Evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa yang pada gilirannya berguna untuk memberikan sertifikasi tanda kelulusan untuk melanjutkan studi dan kenaikan kelas. Fungsi administratif ya. Jadi administrasi yang tertulis, yaitu tadi dalam buku laporan pendidikan.
Evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa itu di mana ditulisnya, yaitu tadi di buku laporan pendidikan, buku rapot. Ya, rapot itu di laporan. Yang pada gilirannya berguna untuk memberikan sertifikasi atau tanda kelulusan. Jadi berdasarkan itu nanti akan ada sertifikat kelulusan ijazah kalau dia sudah tamat. Ya, untuk melanjut studi dan kenaikan kelas. Ya, atau dia naik kelas, atau dia tamat dan melanjutkan ke yang lebih tinggi. KL, L, fungsi kurikuler. Kurikuler itu kurikulum. Ya, kurikuler, evaluasi berfungsi menyediakan data dan informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu harus dikembangkan. Kan kita tahu kurikulum itu kan ada kurikulum selalu berganti, ya. Ada Kurtilas, ya, kurikulum 13 sekarang nih. Sebelumnya ada lagi macam kurikulum, ya. Biasanya setiap 10 tahun sekali berganti biasanya. Kemudian M, fungsi manajemen, pengelolaan. Evaluasi merupakan bagian integral dalam sistem manajemen. Evaluasi berdaya guna sebagai bahan bagi pimpinan untuk membuat keputusan manajemen. Nah, ya, jadi perilaku kepemimpinan kepala sekolah itu nanti dia akan menentukan kebijakannya seperti apa. Ini tergantung dilihat dulu di hasilnya, dari hasil evaluasi secara menyeluruh. Ya, nah itulah fungsi sistem pengembangan evaluasi. Ya, seperti biasa ini ya. Tugas. Setelah kalian tadi mendengarkan tugas, apa kesimpulan dari materi tersebut? Jelaskan. Ya, jelaskan kesimpulannya apa. Yang kedua, sebutkan untuk apa saja fungsi pengembangan evaluasi untuk pendidikan. Ya, tadi itu diuraikan. Nggak usah disebut A, B, C, D, dan seterusnya. Jangan. Kesimpulan dari itu apa fungsinya. Ya. Terus, mengapa fungsi evaluasi berpusat kepada siswa? Jelaskan. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, hasil belajar itu ada kognitif, afektif, psikomotorik, dan itulah yang menjadi objek penilaian. Apa? Ya, fungsi evaluasi berfungsi kepada siswa. Mengapa fungsi evaluasi berpusat kepada siswa? Meskipun tadi yang evaluasi itu banyak, ada gurunya, ada lembaganya, tapi pusatnya adalah kepada siswa. Ya, seperti biasa jawaban ditulis tangan di kertas atau buku, kemudian buat dalam bentuk PDF dan kirim ke Gmail, ya, email saya. Ya, yang dibuang itu email harus disimpan. Nah, jadi sekira itu pertemuan kita yang ketiga hari ini ya. Kita nggak usah terlalu banyak karena sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini kalau terlalu banyak sulit ya. Segini juga kalian belum tutup tuntas ya. Giliran ngerjain soal baru ya dikerjain, baru ngirim. Ya, tapi saya punya catatan. Ya, kalian kan nanti harus mengabsen tuh, dan absennya itu nanti diketahui oleh dosen. Ya, jadi jangan tidak sempurna mengikutinya ya. Jadi silakan nanti kalian masuk ke MT sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal. Dan sekali lagi saya ulangi, hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita sampai ke 16 kali pertemuan kalau waktunya memungkinkan. Ya, seperti biasa nanti setelah 8 kali pertemuan kita TS. Terus setelah 15 pertemuan kita yang ke-16-nya UAS. Dan insya Allah nanti ya ada tugas yang kemarin saya sudah berikan kelompok ya. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Nanti entah pertemuan keberapa akan saya sampaikan tugas itu membuat makalah ya. Makalah tentang evaluasi. Judulnya nanti insya Allah akan saya bagikan. Tapi enggak sekarang ya. Sekarang kita masih fokus dulu. Ya, kalian fokus mengikuti perkuliahan ini. Ya. Kira itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.